Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ASN dan para pensiunan dimanapun berada, ada kabar yang lagi hangat banget nih dan bikin banyak orang penasaran dari pagi sampai sore. Jadi jangan buru-buru skip dulu, karena informasi yang satu ini memang lagi jadi bahan omongan, apalagi buat Bapak Ibu pensiunan golongan satu dan golongan 2. Banyak yang kaget, banyak juga yang langsung berharap besar, karena katanya ada pencairan yang nominalnya bisa melonjak, bahkan sampai terasa seperti naik 1 kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, di video ini kita bakal kupas pelan-pelan biar jelas, biar nggak salah tangkap, dan biar Bapak Ibu nggak cuma dengar potongan kabar doang tanpa paham duduk persoalannya. Jadi mohon disimak sampai selesai ya, karena kalau cuma dipotong di tengah, biasanya malah bikin bingung sendiri. Dan buat Bapak Ibu yang baru mampir ke channel ini, silakan tetap dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan bagikan juga ke teman-teman pensiunan lainnya, supaya informasi seperti ini bisa nyampe ke banyak orang. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga, karena kami akan terus update berita terbaru yang berkaitan dengan ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Informasi terbaru ini memang sedang ramai dibicarakan, khususnya tentang gaji pensiunan golongan 1 dan golongan 2 untuk Mei 2026, yang disebut-sebut mengalami kenaikan 1 kali lipat dari gaji bulan sebelumnya, dan rencananya akan dicairkan pada awal Juni 2026. Jadi kabar ini tentu saja bikin banyak pensiunan langsung menaruh perhatian lebih. Kenapa? Karena kalau benar pencairannya masuk di awal Juni, maka bulan itu bisa jadi momen yang cukup melegakan bagi para pensiunan yang selama ini menunggu kepastian. Berita yang beredar ini juga dipublikasikan pada hari ini, Sabtu 15 Mei 2026, dengan judul yang kurang lebih menyebutkan bahwa gaji pensiunan golongan 1 dan 2 untuk Mei 2026 naik 1 kali lipat dan cair awal Juni 2026. Dari judul saja sudah kelihatan kalau topik ini memang bukan kabar kecil, karena menyangkut langsung penghasilan bulanan para pensiunan yang selama ini sangat dinanti-nanti oleh keluarga di rumah. Kalau kita dengarkan sekilas, memang terdengar seperti ada kenaikan gaji yang luar biasa besar. Tapi kalau dipahami lebih dalam, ternyata sumber dari kabar naik 1 kali lipat itu bukan semata-mata karena gaji pokok bulanan berubah drastis begitu saja, melainkan karena ada komponen tambahan yang ikut cair dalam waktu berdekatan. Jadi ini yang penting untuk dipahami dulu supaya tidak salah tafsir. Banyak orang mungkin langsung mengira bahwa pemerintah menaikkan gaji bulanan pensiunan 2 kali lipat, padahal yang dimaksud di sini lebih ke akumulasi dari beberapa komponen yang masuk bersamaan. Nah, disinilah letak pentingnya kita bahas dengan tenang dan tidak buru-buru menyimpulkan. Karena kalau sudah menyangkut uang, apalagi untuk para pensiunan yang sangat bergantung pada jadwal pencairan, sedikit salah paham saja bisa bikin harapan meleset jauh. Awal Juni 2026 diperkirakan bakal jadi momen yang cukup menggembirakan buat pensiunan ASN golongan 1 dan golongan 2, sebab muncul kabar bahwa nominal pencairan yang diterima sebagian pensiunan bisa meningkat cukup signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Kalau dilihat dari pembacaan informasi terbaru ini, poin utamanya memang ada pada gaji pensiunan golongan 1 dan golongan 2 yang disebut akan mengalami kenaikan 1 kali lipat dari gaji bulan sebelumnya. Tentu ini menjadi kabar yang menarik dan menggembirakan bagi Bapak Ibu pensiunan, karena golongan pensiunan 1 dan 2 termasuk kelompok yang punya potensi besar menerima peningkatan nominal di bulan berikutnya jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dan nanti kita akan lihat lebih lanjut bagaimana peningkatan itu dihitung, dari mana sumbernya, serta bagaimana pemerintah melalui PT Taspen nantinya menyalurkan dana tersebut ke rekening masing-masing pensiunan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa nominal gaji yang diterima pensiunan golongan 1 dan 2 akan naik 1 kali lipat dan segera diproses berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan maupun PT Taspen. Jadi di sini sudah ada gambaran bahwa proses pencairannya bukan asal cair begitu saja. Ada aturan yang mendasari, ada mekanisme yang mengatur, dan ada lembaga yang bertanggung jawab agar dana itu sampai ke tangan penerima dengan tepat. Pemerintah tentu tidak bekerja sendirian dalam hal ini, karena pengelolaan dana pensiun juga melibatkan PT Taspen sebagai pengelola yang selama ini memang menangani penyaluran hak-hak pensiunan. Maka dari itu, setiap kabar soal kenaikan nominal pensiun selalu menarik perhatian, karena masyarakat ingin tahu apakah informasi tersebut benar-benar berdasar pada regulasi resmi atau hanya sekadar kabar yang beredar di media sosial. Nah, yang membuat kabar ini makin ramai adalah karena pencairan gaji yang disebut naik 1 kali lipat itu ternyata berasal dari gabungan antara gaji pensiunan bulanan dan komponen tambahan lain yang cair pada waktu yang berdekatan, bahkan bisa bersamaan. Jadi kalau ada yang bertanya, kok bisa naik 1 kali lipat? Jawabannya ada pada penggabungan beberapa komponen masuk di bulan yang sama,
Dengan kata lain, bukan hanya satu jenis pembayaran yang masuk, melainkan ada lebih dari satu sumber dana yang membuat total penerimaan pensiunan jadi tampak lebih besar. Maka dari itu, alasan ini menjadi dasar kenapa gaji yang diterima para pensiunan pada Juni 2026 terlihat meningkat dibanding bulan biasa. Artinya, ada peluang nominal yang masuk ke rekening pensiunan memang terasa lebih besar, dan itulah yang kemudian ramai disebut sebagai gaji naik 1 kali lipat. Kalau kita telusuri lebih lanjut, berdasarkan fakta yang dihimpun dari berbagai sumber utama dari gaji pensiunan yang naik 1 kali lipat dan akan dicairkan pada Juni 2026 adalah manfaat pensiun berupa gaji ke-13. Nah, tambahan ini yang membuat total dana masuk ke rekening pensiunan bisa lebih besar dari biasanya. Jadi jelas sekarang sumber utamanya apa? Bukan semata-mata gaji bulanan yang tiba-tiba melonjak tanpa dasar, melainkan karena ada manfaat gaji ke-13 yang memang dijadwalkan cair pada periode tersebut. Inilah yang kemudian membuat para pensiunan merasa ada tambahan yang sangat berarti. Karena ketika gaji bulanan bertemu dengan gaji ke-13 dalam waktu yang berdekatan, maka jumlah total yang diterima tentu jadi lebih besar dari bulan-bulan biasanya. Dan disitulah kabar ini menjadi bahan pembicaraan yang cukup heboh di kalangan pensiunan ASN, termasuk golongan 1 dan 2. Sekarang mari kita lihat dasar hukumnya supaya tidak ada yang mengira ini omong kosong belaka. Jadi dasar hukum pencairan gaji ke-13 pensiunan tahun 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Ini penting sekali karena artinya kebijakan ini punya landasan resmi yang jelas. Jadi bukan sekadar isu yang muncul di grup pesan atau potongan video pendek yang beredar begitu saja. Regulasi ini menjadi dasar hukum konkret untuk pembayaran gaji ke-13 kepada para pensiunan, khususnya pensiunan golongan 1 dan golongan 2, dan juga berlaku lebih luas untuk golongan lainnya sesuai ketentuan yang diatur pemerintah. Berdasarkan regulasi terakhir yang diterbitkan pemerintah, tambahan penghasilan tersebut memang tertuang melalui PP Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi ini menjadi pegangan resmi pemerintah dalam menyalurkan gaji ke-13 kepada pensiunan ASN, TNI, Polri, serta penerima tunjangan lainnya. Jadi dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pensiunan termasuk kelompok penerima yang berhak memperoleh gaji ke-13 tahun 2026. Pemerintah sendiri menyebut kebijakan ini sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para pensiunan sekaligus upaya menjaga daya beli pensiunan di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan. Ini artinya pemerintah ingin memastikan bahwa para pensiunan tetap mendapat perhatian dan tidak tertinggal dalam urusan kesejahteraan, terutama ketika ada kebutuhan tambahan yang biasanya muncul di pertengahan tahun. Nah, disinilah ada penjelasan penting lagi. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 menyebutkan bahwa gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026. Jadi kalau kita bicara soal waktu pencairan, memang acuan resminya mengarah ke bulan Juni. Itulah kenapa sejak awal pembahasan kita tadi menyebut awal Juni 2026 sebagai waktu yang diperkirakan akan menjadi momen pencairan. Bukan karena asal menebak, tetapi karena merujuk pada aturan dalam PP tadi. Jadi saat ada pertanyaan kenapa pencairannya disebut Juni, jawabannya jelas, karena pasal 15 memang menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan paling cepat pada bulan Juni 2026. Dengan demikian, dasar jadwal pencairan ini sudah punya pijakan hukum yang konkret. Tujuan utama pencairan gaji ke-13 ini adalah sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian para pensiunan di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya sekadar tambahan uang semata, tetapi ada nilai penghormatan di balik kebijakan tersebut. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa pengabdian para pensiunan selama bertahun-tahun tidak dilupakan begitu saja, karena bagaimanapun juga pensiunan adalah bagian penting dari perjalanan pelayanan publik di negeri ini. Mereka sudah mengabdikan tenaga, pikiran, dan waktu untuk negara, sehingga wajar kalau kemudian ada bentuk apresiasi dalam bentuk gaji ke-13 yang membantu menopang kebutuhan mereka. Kalau kita lihat penjelasan konkret terkait gaji pensiunan golongan 1 dan 2 yang naik 1 kali lipat, pensiunan golongan 1 dan golongan 2 sendiri termasuk kelompok yang cukup berpotensi menerima perubahan nominal pembayaran gaji pada Juni 2026. Sebab peraturan pemerintah terbaru yang diterbitkan menjelaskan bahwa seluruh pensiunan dari golongan 1 sampai golongan 4 resmi menerima gaji ke-13. Jadi ini bukan hanya untuk satu golongan saja. Semua pensiunan, baik golongan 1, golongan 2, golongan 3 maupun golongan 4, secara resmi berdasarkan PP terbaru akan menerima gaji ke-13 tanpa terkecuali. Nah, ini penting banget buat dipahami supaya tidak muncul salah sangka seolah-olah hanya golongan tertentu yang mendapat hak tersebut. Faktanya semua golongan pensiunan yang memenuhi ketentuan masuk dalam daftar penerima.
Sekarang kita coba simak bersama bagaimana akumulasi sumber gaji pensiunan golongan 1 dan golongan 2 sehingga nominal yang diterima pada awal Juni 2026 bisa terasa cukup besar. Jadi kalau dibedah, ada dua sumber utama yang masuk. Pertama adalah gaji pokok dan tunjangan melekat yang memang dibayarkan secara rutin setiap bulan oleh PT Taspen. Kedua adalah gaji ke-13 sebesar 1 kali gaji pokok yang dibayarkan di pertengahan tahun 2026. Dan jatuh pada bulan Juni berdasarkan pasal 15 PP nomor 9 tahun 2026. Jadi ada dua sumber yang sama-sama masuk dalam periode yang berdekatan. Pertama, penghasilan rutin bulanan. Kedua, tambahan gaji ke-13. Ketika dua komponen ini masuk bersama, maka total nominal yang diterima pun menjadi lebih besar dari biasanya. Karena itulah, kalau ada yang menyebut gaji pensiunan golongan 1 dan 2 naik 1 kali lipat, penjelasan sederhananya memang karena adanya dua komponen yang cair dalam waktu hampir bersamaan. Pertama adalah gaji pokok dan tunjangan tetap yang memang rutin diterima setiap bulan. Kedua adalah gaji ke-13 yang akan cair di bulan Juni sebagai tambahan tahunan. Jadi bukan berarti gaji dasar bulanan langsung berubah 2 kali lipat permanen, melainkan karena total penerimaan di bulan itu terkumpul dari dua sumber. Ini yang perlu dipahami agar Bapak Ibu tidak salah menafsirkan kabar yang beredar. Kalau sudah paham alurnya, maka informasi seperti ini jadi lebih mudah dicerna dan tidak menimbulkan spekulasi yang berlebihan. Berikutnya, kita lihat estimasi nominal gaji pokok yang diterima oleh pensiunan golongan 1 dan golongan 2. Kalau mengacu pada nominal gaji pokok yang dicairkan setiap bulannya oleh pemerintah, pensiunan golongan 1 biasanya menerima kisaran 1,7 juta hingga 2,2 juta, sedangkan pensiunan golongan 2 mendapatkan kisaran 1,7 juta hingga 3,2 juta per bulan. Nah, apabila gaji ke-13 cair sebesar 1 kali gaji pokok, maka besaran yang diterima pada Juni 2026 tentu akan bertambah. Contohnya, pensiunan golongan 1 bisa memperoleh total sekitar 4,4 juta, sementara golongan 2 bisa mencapai sekitar 6,4 juta dari akumulasi gaji pokok dan gaji ke-13 yang dicairkan dalam waktu yang berdekatan atau bersamaan pada bulan Juni 2026. Jadi dari sinilah muncul kesan bahwa jumlah yang masuk memang lebih besar dari bulan-bulan biasa. Kalau dilihat dari sudut pandang pensiunan, tentu saja kabar seperti ini menjadi angin segar. Karena tambahan dana di pertengahan tahun biasanya sangat membantu untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, kebutuhan kesehatan, ataupun kebutuhan keluarga lain yang tidak bisa selalu ditunda. Maka wajar kalau kabar gaji ke-13 selalu ditunggu-tunggu. Bagi sebagian pensiunan, informasi seperti ini bukan hanya angka di atas kertas, tetapi sangat berkaitan langsung dengan pengelolaan hidup sehari-hari. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, tambahan pemasukan sekecil apapun bisa sangat berarti. Jadi ketika ada kabar bahwa total yang masuk bisa lebih besar pada awal Juni 2026, tentu itu langsung menjadi berita yang menggembirakan. Namun tetap perlu diingat, pembahasan seperti ini harus dilihat secara utuh. Jangan hanya terpaku pada judul yang heboh, tetapi pahami sumber, dasar hukum, dan mekanismenya. Karena kalau hanya membaca judul, orang bisa mengira ada kenaikan tetap yang besar, padahal yang dimaksud adalah gabungan pembayaran gaji rutin dan gaji ke-13. Jadi pembaca harus cermat. Dan disinilah peran channel seperti ini untuk membantu menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, supaya informasi yang sampai ke Bapak Ibu tidak setengah-setengah. Kami ingin agar setiap kabar yang beredar bisa dipahami dengan benar, bukan hanya dijadikan bahan spekulasi. Maka dari itu, kami selalu berusaha menyajikannya secara runtut, pelan, dan lengkap. Sebagai informasi terakhir, pembahasan mengenai peningkatan kesejahteraan pensiunan memang terus menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah wacana perbaikan sistem pensiun hingga rencana skema baru pembayaran gaji juga terus digodok untuk meningkatkan penghasilan para pensiunan PNS dan janda duda di tahun 2026. Jadi ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan pensiunan tidak berhenti pada satu kebijakan saja. Ada pembahasan berkelanjutan yang terus digarap supaya sistem pensiun ke depan bisa lebih baik, lebih adil, dan lebih bermanfaat bagi para penerimanya. Tentu harapannya segala kebijakan yang dibuat nanti benar-benar berpihak pada para pensiunan yang sudah lama mengabdi. Jadi kesimpulannya, untuk Bapak Ibu, pensiunan golongan 1 dan golongan 2, kabar mengenai gaji yang naik 1 kali lipat pada Mei 2026 ini sebenarnya merujuk pada gabungan pencairan gaji rutin bulanan dan gaji ke-13 yang dijadwalkan paling cepat cair pada awal Juni 2026. Sumber utamanya adalah gaji ke-13 yang memiliki dasar hukum jelas melalui PP nomor 9 tahun 2026, khususnya pasal 15 yang menyebut pembayaran paling cepat dilakukan pada bulan Juni 2026. Jadi kalau total yang masuk ke rekening terlihat lebih besar dari bulan sebelumnya, itu karena ada dua komponen yang cair berdekatan, bukan karena perubahan gaji bulanan secara terpisah.
Dan tentu saja kabar ini menjadi sesuatu yang patut disambut dengan rasa syukur, karena ada perhatian nyata terhadap kesejahteraan pensiunan. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan untuk Bapak Ibu pensiunan golongan 1 dan golongan 2. Semoga penjelasan ini bisa membantu membuka gambaran yang lebih jelas, supaya tidak salah paham dan tidak salah menangkap kabar yang beredar. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, serta umur yang berkah. Sampai jumpa di informasi terbaru berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.